maka masih di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Bagian yang kelima atau yang terakhir mengenai kingdom hewan atau animalia. Oke, langsung saja. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, kelompok hewan atau animalia dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Vertebrata sendiri artinya hewan yang mempunyai tulang belakang. Kemudian ada avertebrata, A itu artinya tidak atau tak, jadi artinya adalah hewan tak bertulang belakang. Jenis-jenisnya ada apa saja? Mari langsung kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Avertebrata dibedakan lagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada hewan berpori atau disebut porifera. Ciri-cirinya antara lain tubuhnya seperti spons, habitatnya atau tempat hidupnya di perairan. Contohnya ada Spongilla, Euspongia, Potyrion, Stipa ya. Contohnya gambar di bawah ini. Nah, ini adalah Euspongia, ini Potyrion, ini Stipa. Kemudian yang kedua, ada hewan beroga atau Colenterata. Ciri-cirinya antara lain: 1. Mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. 2. Pada permukaan tentakelnya terdapat sel beracun yang menyengat. Contoh di sini ada bunga karang, ini Obelia, ini Hydra, ini anemon. Selain itu ada ubur-ubur, kemudian ada bunga karang, ya ini sama Obelia, Hydra, dan anemon. Kemudian yang ketiga ada cacing atau vermes. Cirinya bertubuh lunak, dia tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, cacing dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada cacing hati, yang kedua cacing pita, dan ada cacing gilik. Penampakan gambarnya seperti berikut ya. Ini yang A adalah cacing hati, kemudian ini cacing perut, ini ada cacing kremi, ini ada cacing tambang, ini lintah, dan yang terakhir ada pacet. Kemudian yang keempat, masih dalam avertebrata ya, ada hewan lunak atau moluska. Cirinya yang pertama, banyak terdapat lendir dan terbungkus oleh mantel. Yang kedua, ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Habitatnya ada yang di darat dan ada yang di air. Contoh di sini ada kerang. Ini kerang. Ini gurita. Yang ini siput laut. Ya, mungkin ada yang lain, cumi-cumi, bekicot, kemudian tiram. Kesemuanya tadi termasuk moluska atau hewan lunak. Yang kelima, ada hewan berkulit duri atau Echinodermata. Ciri-cirinya diantaranya ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Kedua, tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Ini 5 lengan ya. Kemudian terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Contoh di sini ada bulu babi, ya, sering kalian jumpai di pantai. Kemudian lilia laut, ini ada bintang laut. Kemudian ada bintang mengular, ada tripang. Ya, kebanyakan dari contoh-contoh ini bisa kalian temukan di daerah laut atau daerah pantai. Yang keenam, yang keenam ada hewan berkuku-kuku atau arthropoda. Arthropoda sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada insekta atau serangga. Ciri-cirinya jumlah kakinya 6 ya, atau 3 pasang. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian. Kemudian
bernafas menggunakan trakea. Contohnya ada belalang, lebah, kumbang, dan kupu-kupu. Tentunya masih banyak yang lain lagi. Ini ada kumbang, lalat, lebah, capung, ya, kupu-kupu, dan sebagainya. Golongan arthropoda yang kedua ada Crustaceae atau golongan udang-udangan. Ciri-cirinya kepala dan dada menyatu. Jumlah kakinya 5 pasang atau ada 10. Contohnya ada udang, lobster, kepiting, dan rajungan, ya. Selanjutnya yang ketiga arachnida atau laba-laba. Ciri-cirinya jumlah kakinya ada 8 atau 4 pasang. Tubuhnya terdiri dari 2 bagian. Contohnya ada ini kalajengking, kutu, laba-laba, ya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya ada Myriapoda atau golongan lipat. Ciri-cirinya tiap ruas tubuhnya terdapat 1 pasang kaki. Ini sepasang kaki kiri kanan, ya. Jumlah kakinya banyak. Contohnya kelabang, kemudian luwe atau hewan kaki seribu. Itulah 6 macam vertebrata yang sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, ya. Ini misalnya ada gambar burung, kucing, ikan. Apa saja yang termasuk golongan hewan vertebrata? Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri vertebrata jelas dia punya tulang belakang yang memanjang di bagian punggung atau dorsal. Sistem sarafnya terletak di bagian dorsal atau atas saluran pencernaan. Alat peredaran darah berupa jantung dan sudah mempunyai pembuluh darah. Hewan vertebrata sendiri dibedakan menjadi 5. Ada Pisces atau ikan, ada amfibi, katak, reptil atau hewan melata, ada aves atau burung, dan yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Nah, ini beberapa contoh gambar vertebrata. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, ada Pisces atau ikan. Ciri-cirinya diantaranya hidupnya di air, sudah jelas, ya. 2, mempunyai alat gerak berupa sirip. Ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat, memiliki penutup tubuh berupa sisik dan dilapisi oleh lendir. Ikan berkembang biak secara kawin dan bersifat ovipar atau bertelur. Ikan disebut hewan berdarah dingin. Kenapa? Karena suhu tubuhnya dapat berubah-ubah menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Ciri yang ketujuh, memiliki gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui kedalaman air, arus air, kecepatan arus, dan kadar oksigen. Contohnya ya berbagai jenis macam ikan. Nah, kalian sudah pernah temui ya, tidak asing lagi. Ada misalnya ikan lele, ikan hiu, ikan bandeng, ikan nila, ikan gurame, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan ke yang kedua, ada amfibi atau kata. Ciri-cirinya sama dengan ikan, ya. Dia termasuk hewan yang berdarah dingin, jadi suhu tubuhnya menyesuaikan suhu lingkungan. Berkembang biaknya secara kawin, ya, bersifat ovipar. Kemudian alat penglihatannya dilengkapi dengan pelupuk mata atas dan bawah. Pada pelupuk mata bawah terdapat selaput lendir. Fungsinya untuk apa? Melindungi mata di saat katak menyelam atau berenang di dalam air. Contohnya ada katak sawah, katak hijau, kodok, salamander. Yang ketiga ada reptil atau hewan melata. Cirinya diantaranya hidupnya di darat. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Reptil juga termasuk hewan berdarah dingin sama dengan Pisces dan amfibi. Reptil berkembang biak secara kawin, menghasilkan telur. Telur yang dihasilkan mengandung embrio, bersifat ovovivipar, bertelur dan beranak.
Bedanya dengan ovipar, kalau ovipar tadi telurnya itu dierami induknya atau dingremi ya. Tapi kalau ovovivipar telurnya tidak dierami induknya, itu bedanya. Ciri yang kelima, pada beberapa reptil ekornya dapat mengalami pemutusan atau disebut juga autotomi, misalnya pada cicak. Kenapa? Ya untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Ciri yang keenam, tubuhnya ditutupi dengan kulit yang kering, menanduk dan bersisik. Contohnya kadal, buaya, ular, kura-kura, cicak, komodo, tokek dan masih banyak lagi yang lain. Yang keempat ada aves atau burung. Ciri-cirinya memiliki bulu sebagai penutup tubuh. Dia bernafas menggunakan paru-paru. Burung juga mempunyai alat bantu pernafasan yang disebut dengan pundi-pundi udara. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu pernafasan saat burung terbang. Nah, aves atau burung dia tergolong hewan yang berdarah panas karena suhu tubuhnya tidak bergantung pada perubahan suhu lingkungan. Berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Anggota gerak depan disebut sayap, anggota gerak belakangnya menggunakan kaki. Contohnya ayam, bebek, angsa, dan berbagai macam jenis burung yang lainnya. Yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya yang pertama, tubuhnya mempunyai penutup berupa rambut. Kemudian memiliki kelenjar susu atau glandula mammae. Tempat hidupnya ada yang di darat dan ada yang di air. Bukan dua-duanya ya, tapi ada yang di darat dan ada yang di air. Makhluk hidup tergolong berdarah panas ya. Kemudian berkembang biak secara kawin atau vivipar, beranak. Contohnya lumba-lumba, nah ini yang hidupnya di air. Kemudian sapi di darat, kera, kelinci, kanguru, kambing, dan masih banyak yang lainnya. Oke, materi pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup selesai sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan kita jawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di bab 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.